Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Rabu malam Kamis 23 Februari 2022 bertepatan dengan 23 Rajab 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tafsir dalam tafsir surat Ibrahim, yang mana pada kesempatan petang ini kita masuk kepada ayat yang keempat. Maka ada yang sudah hafal? Silakan, satu dua orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك قلقلة أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار لكل صبار شكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Siapa lagi yang belum? Besok.
Bismillah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Wa huwal azizul hakim. Adapun itu qiraah dari Hafiz an Asim. Adapun qiraah dari Warsh, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Maka ini qiraah Warsh an-Nafi'. Adapun qiraah Ad-Duri anil Kisai, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Maka di qiraah Al-Kisai dhamir huwa bertemu dengan waw, tidak dibaca seperti qiraah Hafiz an Asim wa huwa, tetapi wa huwa. Seperti tadi di dalam surat Al-Qari'ah yang kita baca maghrib, apa? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa. Bagi Abu Yazid dan Abu Bahru mungkin kaget, apa tadi hawiyah? Wa ma adrak wa ma adraka ma hiya. Kaget ya? Itu qiraah Ad-Duri anil Kisai, qiraah yang muktamad juga. Seperti yang antum hafal Hafiz an Asim, maka ada qiraah Ad-Duri anil Kisai. Maka di sini kita menggunakan 3 dari qiraah Warsh an-Nafi', Hafiz an Asim yang itu masyhur kita hafal semua, dan juga Ad-Duri anil Kisai, semuanya muktamadah. Sekarang kita masuk kepada tafsir fi qoulihi ta'ala wa ma arsalna, atau yang akhir fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Maka qiraah Hafiz an Asim dibaca wa huwa. Adapun qiraah Al-Kisai wahwal azizul hakim. Wahwal disukunkan haknya. Wahwal azizul hakim. Maka ucapan Allah fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha telah kita ambil di pelajaran yang lalu adalah bantahan kepada kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah mereka mengatakan bahwa tidak ada Al-Qadar untuk Allah. Maknanya Allah itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Idan al-amru unuf. Maknanya perkara itu al-istinafiyah. Perkara datang dengan sendirinya, bukan atas kehendak Allah. Ini ucapan kufur. Dan kalau ditanya siapa mereka kelompok Al-Qadariyah dan kapan mulai dohir kelompok ini, telah dikeluarkan jawabannya oleh Imam Muslim di hadis yang pertama. Di hadis yang pertama yang menceritakan tentang hadis Umar, tentang kisah Jibril yang menanyakan kepada Nabi tentang al-Islam wal iman wal ihsan, maka datang kepada Nabi Muhammad SAW Jibril, yang mana dia menanyakan, ya Rasulullah, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku wahai Nabi Muhammad tentang iman. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad,
antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Disebutkan rukun iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para nabi. Kemudian wabil qadari khairihi wa syarrih, dan kepada qada yang baik dan qada yang buruk. Maknanya Allah menciptakan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruk untuk makhluknya. Maka poinnya di sini, di hadis ini terdapat kisah. Kisahnya datang kelompok dari Irak di zaman Ibnu Umar. Dan mereka para tabi'in tentunya. Mereka datang melaksanakan haji dan umrah. Di saat mereka sampai kepada Madinah, maka mereka menanyakan kepada Ibnu Umar yang merupakan seorang sahabi yang menjadi rujukan. Maka lihat manhaj salaf dulu, meninggal Nabi Muhammad SAW, maka rujukannya kembali kepada para sahabat. Maka para tabi'in di sini ingin merujuk tentang perkara akidah di zaman mereka. Maka berkatalah kepada Ibnu Umar, mereka sangat senang ingin menanyakan kepada as-salaf, kepada para sahabat. Dikatakan, wahai Abdullah Ibnu Umar, kami di Irak terdapat rajul yang mana dia mengatakan bahwa al-amrul unuf, bahwa Allah itu tidak mengetahui perkara yang akan terjadi, tetapi perkara itu adalah perkara semuanya kebetulan, ada dengan sendirinya. Maka berkatalah Ibnu Umar kepada orang yang menyampaikan ini, kullahum, katakanlah kepada mereka, ana bari'u minhu wa hum minni bura'a. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka lebih berlepas diri dari kepadaku. Maknanya kelompok ahlul bid'ah membenci kelompok ahlus sunnah. Maka aku berlepas diri dari ucapannya, ucapan kekufuran, menafikan qada dan qadar dari Allah. Maka aku berlepas diri dan mereka sangat berlepas diri dariku. Karena kelompok ahlul bid'ah akan membenci kelompok ahli sunnah. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa kelompok al-qadariyah sudah ada di zaman Abdullah bin Umar di Irak. Maka ayat ini membantah bahwa Allah Jalla wa Ala di dalam ayat ini mengatakan fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang diinginkan diberikan petunjuk, dan Allah menyesatkan bagi orang-orang yang memang tidak mau mendapatkan petunjuk, maka Allah sesatkan. Kemudian ucapan fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha, maka Allah menyesatkan bagi mereka orang-orang yang huna asraf, diam. Maka di dalam ayat ini fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha, bahwa Allah menyesatkan dari mereka manusia yang Allah kehendaki. Maknanya di sini setelah disampaikan hidayah oleh para rasul, seperti di dalam ayat yang kita baca tadi, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Maka tidaklah dari para rasul itu sesungguhnya Abdullah la yadkhul ilal masjid. Maka di dalam ayat Al-Quran yang kami baca tadi, tidaklah para rasul diutus kepada kaum-kaum mereka saja, dengan bahasa mereka saja. Seperti Musa diutus kepada Bani Israel, dan seperti Nuh dikirimkan kepada kaumnya, dan seperti Nabi Isa dikirim hanya kepada Al-Hawariyun yang bisa menerima bahasanya, khusus untuk mereka, liyubayyina lahum, untuk menjelaskan yang halal dan yang haram, yang syirik dan yang tauhid dengan bahasa-bahasa mereka. Maka ini adalah pemberian hidayah dari Allah Jalla wa Ala kepada mereka yang mau mengikuti para rasul. Adapun ucapan Allah fayudillullahu may yasha,
Maka jika Allah menginginkan kesesatan atas mereka, mereka akan disesatkan. Maka ini min bab al-jaza min jinsil amal. Apa maknanya? Apakah Allah menyesatkan manusia? Jawabnya tidak dengan sendirinya, tetapi al-jaza min jinsil amal. Karena mereka didatangi para rasul dan mereka tidak mau mengikuti petunjuk rasul, maka Allah palingkan mereka dari hidayah. Itu maknanya. Dan seperti kita sekarang, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad telah meninggal. Maka tidak akan ada lagi rasul-rasul. Lalu di antara kita ada yang mendapatkan petunjuk karena mengikuti pelajaran-pelajaran, menuntut ilmu, duduk dengan para ulama mereka, akhirnya mereka mendapatkan hidayah. Namun jika mereka tidak mengikuti pengajian-pengajian, hanya sekedar bersiklus pergi pagi dan pulang petang, sibuk dengan dunia mereka, maka cenderung mereka tidak menuntut ilmu, maka mereka akan terjauh dari ilmu. Dan jika mereka terjauh dari ilmu, ditakutkan mereka akan tersesat. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan, fayudilullahu may yasha, Allah menjauhkan mereka dari hidayah, menyesatkan mereka bukan dengan sendirinya dan Allah mendolimi atas hambanya, bukan. Tetapi di dalam ayat ini dulu Allah mengutus para rasul dan mereka tidak mau taat kepada rasul. Lalu di zaman kita Nabi Muhammad telah tiada, masih ada pewaris-pewarisnya para ulama yang mengajari manusia kepada yang hak dari yang batil, mengajari manusia kepada manhaj yang hak, mengajari manusia kepada at-tauhid, menjauhkan dari kesyirikan, mengajari manusia kepada sunnah daripada kebid'ahan. Namun mereka berpaling karena sibuk dengan dunia misalnya, akhirnya mereka tidak menuntut ilmu, hari demi hari imannya semakin lemah, maka akhirnya bisa jadi dia disesatkan oleh Allah dikarenakan tidak menuntut ilmu, sehingga tidak mempunyai keimanan dan akhirnya tersesat